Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas panjang lebar alamatul ismi. Sekarang kita sudah sampai kepada pembahasan alamatul fi'li. Di dalam nadham bita fa'alta wa atat wa yaf'ali wa nuni aqbilan nafi'lun yanjali. Jadi tanda-tanda kalimat fi'il ini yang pertama adalah bita, yakni tak fa'il, meliputi pada tak fa'il yang harokatnya adalah dhammah, kemudian harokatnya adalah fathah, kemudian harokatnya adalah kasroh. Oleh karenanya kalau redaksi di dalam kitab Imriti itu disebutkan wal fi'lu ma'rufun biqad wasini wa ta'i ta'nisin ma'at taskini wa tafa'alta mutlaqon kaji tali. Jadi wa tafa'alta mutlaqon, yakni secara mutlak. Maksudnya secara mutlak, baik itu taknya berharokat fathah, kasroh atau dhammah. Namun yang membedakan adalah waqi'nya. Kalau harokatnya dhammah itu waqi'nya adalah mutakallim wahda. Kalau harokatnya adalah kasroh maka waqi'nya adalah mukhatabah, perempuan yang diajak bicara. Kalau harokatnya fathah maka waqi'nya adalah mukhatab. Tapi walhasil tak fa'il di sini adalah bagian daripada tanda-tanda kalimat fi'il. Kemudian yang kedua ada tak ta'nis sakinah. Tadi kan bita fa'alta wa atat. Jadi tak ta'nis sakinah, tak yang menunjukkan makna muannas yang berharokat sukun. Contoh atat, nikmat, bi'sat. Nah, tak ta'nis sakinah di sini adalah bagian daripada alamatul fi'li. Berbeda dengan tak ta'nis, tak yang menunjukkan makna muannas, akan tetapi tidak berharokat sukun. Semisal pada lafadz muslimatun. Jadi pada lafadz muslimatun ini taknya adalah tak ta'nis, tak yang menunjukkan makna muannas, akan tetapi bukan as-sakinah, sehingga tidak bisa kita golongkan sebagai tak yang menjadi alamatul fi'li, yang menjadi tanda-tanda daripada kalimat fi'il. Kemudian selanjutnya adalah bita fa'alta wa atat wa yaf'ali. Sebelum kita lanjut kepada itu ya, mengenai tak ta'nis sakinah, tak yang menunjukkan makna muannas yang berharokat sukun, terkadang tak ta'nis sakinah itu diberi harokat, baik itu diharokati kasroh atau diharokati dhammah atau diharokati fathah, karena ada alasan-alasan amrun kharij, ada sesuatu yang baru. Jadi faktor eksternal yang mengharuskan untuk dibaca kasroh, dhammah atau fathah. Semisal qalatil a'rabu amanna. Jadi pada lafadz qalatil a'rabu, qalat asalnya, akan tetapi taknya diharokati kasroh. Kenapa? Karena iltiqa'us sakinain. Ya, karena untuk menyelamatkan daripada bertemunya dua huruf yang mati, sehingga diharokati kasroh. Kemudian yang kedua diharokati dhammah. Di dalam satu qiraah itu dikatakan dalam membaca waqalati khruj, bacanya adalah waqalatukhruj. Jadi pakainya pakai dhammah.
atau dibaca fathah. Seperti contoh qalata ataina ta'iin. Jadi qalata ataina ta'iin. Di situ taknya adalah tak taknis, akan tetapi kemudian diharokati fathah. Kenapa? Karena untuk munasabat. Kemudian bita fa'alta, kita lanjut. Bita fa'alta wa atats wa yaf'ali, yakni ya pada lafaz if'ali. Maksudnya di sini yang dimaksud dengan ya if'ali ini adalah ya fa'il. Baik itu yang ada dalam fi'il amar atau yang ada di fi'il mudhari. Seperti if'ali itu ya yang ada pada fi'il amar, atau tadribina itu ya yang ada pada fi'il mudhari, dikenal dengan istilah ya muannas mukhatabah. Kemudian wa nuni akbilanna, alamat yang keempat ini adalah nun taukid. Jadi termasuk alamat daripada kalimat fi'il ini adalah nun taukid. Baik itu nun taukid saqilah atau nun taukid khafifah. Jadi kalau nun taukid saqilah itu pakainya pakai tasydid. Contoh aqbilanna. Atau kalau nun taukid khafifah itu pakainya pakai sukun. Aqbilan. Jadi saya simpulkan untuk alamatul fi'li versi di dalam kitab Alfiyah ini ada 4. Ini secara umum ya, bukan alamatul fi'li yang secara khusus. Sebab nanti pada pembahasan selanjutnya akan dijelaskan mengenai alamatul fi'li yang secara khusus kepada fi'il-fi'il tertentu. Selanjutnya kita beralih kepada nazam siwahumal harfu kahal wa fi walam. Jadi selain daripada keduanya, maksudnya adalah selain daripada isim dan fi'il, ini adalah kalimat huruf. Apa alamat daripada kalimat huruf? Alamat daripada kalimat huruf ini sifatnya adamiyat, yakni tidak nyata wujudnya. Sehingga kalau di dalam kitab Imriti ketika membahasakan alamat daripada kalimat huruf, wal harfu lam yasluh lahu alama illa intifaqul alama. Jadi tidak bisa menerima alamat isim dan fi'il, ini menjadi alamat, menjadi tanda daripada kalimat huruf. Jadi sifatnya ini adalah adamiyat. Kemudian para ulama membagi kalimat huruf menjadi 2. Ada huruf yang ghairu mukhtas, ada huruf yang mukhtas. Kalau maksudnya yang ghairu mukhtas, ini bisa masuk pada kalimat isim dan juga bisa masuk kepada kalimat fi'il. Seperti hal. Hal di sini bisa masuk kepada kalimat isim. Contoh, hal zaidun qaim, atau masuk kepada kalimat fi'il. Contoh, hal qoma zaidun. Nah, ini dikenal dengan istilah kalimat huruf ghairu mukhtas. Ada kalimat huruf yang mukhtas, yakni tertentu masuk kepada suatu kalimat. Nanti kan dibagi menjadi 2, ada yang khusus masuk kepada kalimat isim, ada yang khusus masuk kepada kalimat fi'il. Yang khusus masuk kepada kalimat isim semisal huruf jar fi dari zaidun, atau yang khusus masuk kepada kalimat fi'il seperti lam yakum zaidun. Makanya nanti dalam nazam selanjutnya ini akan dijelaskan bahwa lam ini adalah ciri khusus untuk fi'il mudhari. Kemudian yang kedua, tadi kan siwahumal harfu kahal wa fi walam. Kemudian fi'lun mudhari'un yali lam kayasham. Kemudian kita beralih kepada alamat-alamat yang khusus. Jadi untuk fi'il mudhari, alamat khususnya ini adalah lam. Seperti contoh lam yasham. Ya, lam yasham. Jadi lam ini hanya dimiliki oleh fi'il mudhari. Tidak bisa masuk kepada fi'il madhi ataupun kepada fi'il amar. Lam yasham.
Kemudian selanjutnya tanda khusus yang masuk kepada fi'il madhi wa madhil af'ali bitamis wasim. Selanjutnya adalah tak fa'il. Ya, yang bisa kemasukan tak secara mutlak. Baik itu tak fa'il atau tak taknis sakinah. Jadi untuk fi'il madhi ciri khususnya ini ada dua. Ada tak fa'il, kemudian ada tak taknis sakinah. Contoh tabarakta. Atau yang tak sakinah fa'alat. Kemudian selanjutnya adalah tanda khusus untuk fi'il amar. Tanda khusus untuk fi'il amar ini adalah nun, yakni nun taukid. Baik itu amar hanya secara sighat seperti idrib, ya, ciri khususnya adalah nun taukid, idriban, bisa dimasuki oleh nun taukid. Atau secara maknawiyah. Secara maknawiyah itu lafadznya bukan fil amar, akan tetapi maknanya adalah amar. Walaupun kalau kita baca di dalam kitab maksud, sebenarnya itu sudah beralih nama menjadi fi'il amar walaupun statusnya adalah amr ghaib. Semisal pada lafadz liyadrib, ya, liyadrib. Ketika kemasukan nun taukid maka menjadi liyadriban. Kalau ada kalimat yang menunjukkan makna amar, yakni amar secara maknawi, akan tetapi tidak bisa dimasuki oleh nun taukid, maka lafadz tersebut tidak bisa kita katakan sebagai fi'il amar, atau tidak bisa kita katakan sebagai fi'il. Sebab ciri khusus daripada fi'il amar, yakni sebagai kalimat fi'il, ini adalah bisa dimasuki oleh nun taukid. Sehingga apa namanya? Apakah disebut dengan kalimat isim? Ataukah disebut dengan kalimat fi'il? Tidak. Akan tetapi untuk lafadz ini disebut dengan isim fi'il amar. Jadi saya ulang, untuk kalimat yang menunjukkan makna amar, kalimat yang menunjukkan makna amar, akan tetapi tidak bisa dimasuki oleh nun taukid, maka tidak bisa dikategorikan sebagai kalimat fi'il, khususnya fi'il amar. Jadi namanya adalah isim fi'il amar. Ini yang dimaksud dengan nazam wal amru illam yakulin nuni mahal fihi huwasmun nahu sawahayah. Jadi kategorinya adalah isim fi'il amar. Walaupun pada dasarnya, ya, isim fi'il amar ini masuk di dalam kategori kalimat isim. Jadi isim fi'il ini kalimat yang menunjukkan arti fi'il, tetapi tidak bisa menerima tanda-tanda kalimat fi'il. Walaupun nanti kalau kita baca di dalam beberapa referensi, ada sebagian ulama yang menjadikan isim fi'il amar menjadikan isim fi'il sebagai pembagian tersendiri, yakni kalimat itu ada 4, ada kalimat isim, ada kalimat fi'il, ada kalimat huruf, dan ada isim fi'il. Ini bisa kita baca di dalam kitab-kitab yang lain. Mungkin saya cukupkan sampai di sini. Nanti kita akan pindah bab pada bab al-mu'rab wal mabni.